Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang matematik candle seperti video sebelumnya tadi, itu adalah penggabungan dari beberapa candle dalam satu periode untuk menjadi satu candle pembawa arah harga 5 menit selanjutnya. Itu masuknya ke single pattern ya sebenarnya, tapi digabungin dulu candlenya menjadi satu candle. Untuk itu sepertinya agak ribet. Saya akan menjelaskan sedikit saja di sini. Bentar, di mana ya? Ini belum selesai candlenya. Di sini aja. Candle yang sudah terjadi di sini. Candle yang sudah terjadi dari awal periode kita tarik di sini ya. Enggak sini. Sebenarnya akhir periodenya di sini, tapi ini enggak masuk hitungan kalau matematik candle. Jadi ambilnya dari sini hingga itu pembukaan harga pertama ya, hingga penutupan harga seperti ini. Ada sumbu dikit, maaf dikit, kecil banget tadi, hampir nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan lah. Nah, jadi seperti itu candlenya. Kalau kita jadikan satu candle, kalau ini terlalu lebar, dia jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti itu. Ini karena 5 menit jadiin satu, jadi agak lebar seperti ini. Kalau jadi satu candle dia jadi seperti ini. Coba kita amati ini menit berapa? 23.06 sampai 23.10. Di time frame 5 menit kita lihat 23.10, 23.10, 23.00, 23.05 ini. Nah, itu ada sumbu sedikit kecil di bawah, hampir nggak kelihatannya. Ini. Nah, jadi seperti itu matematik candle. Ketika kita membaca di time frame 1 menit tadi, cecak ikut ngomong. Ketika kita membaca di time frame 1 menit tadi, kita kan udah tahu seperti ini. Kita tarik sampai sini, set, nah gitu ya. Jadi seperti ini. Masih ke bawah. Kita bisa open di sini 5 menit sampai akhir periode sini. Ya. Kita bisa open sampai akhir periode 5 menit. Bisa juga kita menunggu pembalikan harganya. Pembalikan harganya di mana? Ini. Bentar, sini, dari sini sampai akhir periode juga sama. Jadi bisa kita ambil 5 menitnya dari sini tadi saat open sell. Bisa juga kita ambil pembalikannya di sini saat open sell. Jadi seperti itu matematik candle ya. Kita menggabungkan 5 candle dalam satu periode. Nah, gini kan. Nah, pembukaan sama penutupan harganya dibentang. Lalu sumbunya itu dibikin sumbu seperti itu. Membalikan harganya dibikin sumbu. Itu kalau ini merah semua ya. Gimana kalau yang ada hijaunya kayak gini? Kayak gini. Nah, kita bacanya dari sini. Bentar, dari sini. Tipis banget ya. Sorry cicak. Tipis banget. Kayak gini. Ada sumbu atas, ada juga sumbu bawah yang panjang. Jadi sumbu panjang bawah atas,
Jadi kayak gini dia bentuknya. Time frame 5 menit, coba kita lihat di time frame 5 menit sebelum candle tadi ini. Nah, jadi seperti itu kalau membaca yang ada candle hijaunya. Tadi kan candle merah semua di sini. Gimana kalau ada candle hijaunya seperti ini? Jadi seperti itu membacanya. Coba ini akhir periode, jadi ambilnya dari awal sini, set pembukaannya sampai akhir periodenya mana ini, bentar, nah sini sampai akhir periodenya mana sini, nah, sampai situ aja. Nah, penutupan harga bayarnya di mana, situ. Ya udah sampai sini aja, set tipis jadinya ya. Penutupan harga bayar di sini, pembukaan harga seller di sini. Di sini ada sumbu penolakan, dan di sini sebelumnya terjadi pembalikan harga. Nah, sampai ke sumbu akhirnya kita ambil di sini. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau dirampingkan menjadi satu candle jadinya seperti ini. Nah, single pattern. Untuk membaca single pattern kita harus mengerti sifat candle. Kita harus mengerti sifat candle, kita harus mengerti kekuatan candle, dan itu menurut saya agak ribet bagi pemula. Jadi di sini kita main OP 1 menit aja. Apa mau kayak tadi bisa juga kita contohkan satu kali ya. Kita contohkan satu kali, bentar. Di sini coba baca. Dari sini set itu pembukaan harganya di sini. Pembukaan harganya di situ, penutupan harganya di sini. Berarti itu membentuk candle buyer. Ya, membentuk candle buyer dengan sumbu bawah. Seperti ini dia bentuknya. Kalau dirampingkan jadi seperti ini. Terlalu ini seperti ini. Nah, berarti akan ada kenaikan. Udah naik, udah kelewat banget ya. Kita ambil pembalikannya. Kita ambil pembalikannya di sini hingga 25. Jadi seperti itu untuk bermain single pattern atau apa namanya, single candle, single pattern, sama aja. Kita bisa open di sini tadi dari awal periodenya di sini. Sini ya, awal sini, awal penutupan ini tadi kita bisa open sini 5 menit. Kalau nunggu pembalikannya juga bisa, ini kan ada pembalikan penurunan di sini. Nah, karena kita tahu arahnya akan naik, ketika dia turun kita bantai buy seperti itu. Di sini tadi ada pembalikan namun tidak terlalu kuat, akhirnya dia menjadi candle buyer kembali. Itu untuk apa tadi, single pattern dengan matematik candle ya. Jadi kita menggabungkan candle dalam satu periode ini menjadi satu candle. Satu candle itu menjadi apa namanya, single pattern ya. Dan dengan pemahaman kekuatan harga, tekanan dan dorongan, kita mampu
membaca ini untuk 5 menit selanjutnya kemana gitu arahnya. Ini tekanan ke atas, berarti kan ke atas sampai gini tadi. Tekanan ke atas yang kuat di sini, walaupun ada dorongan ke bawahnya sedikit, berarti arahnya masih ke atas. Seperti itu. Itu ada di video sebelumnya, sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengambil single pattern di 1 menit, time frame 1 menit? Bisa. Namun single pattern itu tidak terlalu kuat ya. Single pattern tidak terlalu kuat. Yang kuat itu indikasi, informasi, dan konfirmasi. Dan juga pembentukan pola candle seperti ini, itu kuat. Indikasi, informasi, dan konfirmasi akan semakin kuat jika digabungkan dengan pembentukan pola candlestick. Indikasi dan informasi dan konfirmasi itu masih bisa oleng ya, jikalau indikasi di sini tidak mendukung. Paham ya? Jadi indikasi di sini yang menentukan kekuatan harga, dan konfirmasi di sini yang menentukan menentukan arah harga. Ini kekuatan harga, ini arah harga, seperti itu. Seperti ini contohnya. Ini arah harganya ke bawah dan kekuatan harganya mendukung ke atas. Makanya kenapa dia tadi mendorong ke atas dulu, karena ini. Lalu dia mendorong ke bawah, membentuk candle seperti ini. Karena apa? Karena konfirmasi ini ya. Paham? Itu yang dimaksud pembentukan pola candlestick. Intinya seperti ini. Ini akan muncul di sini, seperti itu. Ini akan muncul di sini, entah itu perlawanannya di awal atau di akhir, tergantung kekuatan dari konfirmasi. Paham ya? Misalkan indikasi ini lebih kuat daripada konfirmasi. Indikasinya kekuatan buyer, konfirmasinya pelemahan seller ya. Walaupun sebenarnya seller tidak bisa dijadikan konfirmasi, kita berbicara tentang pembentukan pola candle. Di sini misalkan kekuatan buyer, di sini pelemahan seller, maka kita ikutin yang kuat, yang buyernya kita ikutin, walaupun statusnya hanyalah sebagai indikasi. Namun karena konfirmasinya lemah, dia cenderung akan mengikuti indikasi walaupun ada perlawanan sedikit nantinya. Seperti itu. Ini udah berapa menit? 13 menit. Kita coba open ya. Pakai pembentukan pola candle. Nah, dorongan ke bawah. Bentar. Ini juga dorongan ke bawah. Maka kita akan open sell di sini. Bentar, agak naik sedikit, mendekati 31 itu lebih bagus. Sorry, cicak ada ya, bukan rumah sultan. Mendekati 31 lebih bagus. Oke, ambil aja di sini daripada lama. Sebenarnya di sumbu atas itu bagus, berarti perlawanannya agak duluan munculnya tadi. Jadi seperti itu. Ketika saling mendukung seperti ini dorongan ke bawah, ini dorongan ke bawah, ini juga dorongan ke bawah, kan saling mendukung tuh, sama-sama candle seller lagi.
berarti akan kuat di sini penurunan. Namun apabila mereka tidak saling mendukung, maka akan muncullah perlawanan. Yang harus kita analisa, perlawanannya itu munculnya kapan? Di awal atau di akhir perlawanan dari ini, ya, indikasinya. Munculnya di awal apa di akhir? Kalau dia muncul di awal dan konfirmasi lebih kuat daripada indikasi, maka kita ikutin konfirmasi. Kalau dia munculnya di akhir, jadi cenderung dia berarti mengikuti konfirmasi dulu. Nah, lihat konfirmasinya kuat mana sama indikasinya. Kalau misalkan kuatan konfirmasi, dia tetap akan mengikuti konfirmasi. Seperti itu. Indikasinya tetap akan muncul namun kecil. Misalkan penurunan. Konfirmasinya kuat penurunan. Namun indikasinya ada kenaikan, namun tidak sekuat penurunan di sini. Maka indikasi ini akan tetap muncul dengan membentuk sumbu kecil. Ya. Arti dari perlawanan indikasi. Kalau dia munculnya di akhir, kalau dia munculnya di awal, dia bentuk sumbu dulu di sini. Dia naik dulu, baru mendekati 31 gitu. Seperti itu. Oke, tidak usah panjang lebar. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.